Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amala. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para pemirsa Surau TV yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Yang pertama-tama adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatannya. Dan juga kita bersalawat kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat, para pemirsa Surau TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang semoga Allah berkahi ini, kita kembali melanjutkan kajian kita di dalam kitab Asyrul Qawaid fi Istiqamah. 10 kaidah di dalam istiqamah. Kitab ini karya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala. Yang mana pada pagi yang semoga Allah berkahi ini kita melanjutkan di kaidah yang keenam, yang mana judulnya di sini la takunul istiqamatu illa lillahi wa billahi wa ala amrillahi ta'ala. Di sini muallif hafizahullahu taala mencantumkan kaidah yang keenam. Kaidah yang keenam yang ditulis oleh muallif hafizahullahu taala adalah la takunul istiqamatu illa lillahi ta'ala. Tidak ada keistiqomahan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak ada keistiqomahan kecuali bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak ada keistiqomahan wa ala amrillahi ta'ala, illa ala amrillahi ta'ala, kecuali atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya di sini? Maka di sini muallif hafizahullahu taala menyebutkan yang pertama, apa maknanya istiqomah itu tidak ada kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Al-awwal lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah khalisatun. Maknanya adalah seorang yang dia ingin istiqamah. Dia harus istiqamah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia harus memurnikan keistiqomahannya tersebut di atas atau hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan di sini muallif hafizahullahu taala menjelaskan bi ma'na an yastaqimal 'abdu, hendaknya seorang hamba dia istiqamah, wa an yalzama siratallahil mustaqim, hendaknya seorang hamba dia beristiqamah dan dia berpegang teguh di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Mukhlisan bidzalikal amra lillahi azza wa jalla, hendaknya dia betul-betul memurnikan di dalam keistiqamahannya tersebut atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja.
Untuk apa seorang dia ketika dia istiqamah ikhlas lillahi ta'ala taliban bihi thawabahu wa ridahu. Seorang hamba yang manakala dia betul-betul ikhlas di dalam keistiqamahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala meridainya. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya ini merupakan suatu kenikmatan, merupakan tanda-tanda seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Bayyinah ayat ke-5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan padahal mereka tidaklah disuruh kecuali agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan di dalam menjalankan agama yang lurus. Maka di sini yang pertama, kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba jika dia ingin istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, yang pertama sekali dia harus setting niatnya pertama sekali. Dia berikan niatnya tersebut ikhlas lillahi ta'ala, betul-betul murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika seorang hamba dia ingin istiqamah akan tapi ingin mengharapkan pujian dari orang lain, ingin mengharapkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ingin mengharapkan pengakuan, ingin mengharapkan agar diakui, agar disanjung, agar dikatakan orang yang istiqamah, jika niatnya keliru, maka dia tidak akan bisa istiqamah. Makanya di sini muallif hafizahullah taala mengatakan tidak ada istiqamah kecuali seorang yang dia istiqamah betul-betul ikhlas lillahi taala. Betul-betul dia berikan keistiqamahan tersebut di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus dengan niat yang ikhlas. Jadi yang pertama sekali seorang dia kalau dia ingin istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, dia harus setting niatnya. Karena jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat yang ikhlas ini merupakan termasuk ibadah yang sangat agung, ibadah yang berat sekali. Karena ikhlas itu tempatnya dalam hati. Dan namanya hati seorang hamba, namanya hati seorang manusia, dia sangat mudah sekali berbolak-balik. Makanya di awal muallif hafizahullah taala menyebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doa yang senantiasa beliau ucapkan setiap harinya adalah apa? Ya muqallibal qulub, wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah tetapkanlah hatiku di atas jalanmu, di atas ketaatan kepadamu. Karena jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati kita ini sangat lemah sekali. Sangat mudah berubah-ubah. Awalnya seorang dia mengerjakan suatu ibadah, suatu amalan ikhlas lillahi taala, tiba-tiba dia dapat pujian dari orang lain. Wih, Masya Allah, antum luar biasa. Antum rajin sekali dalam mengerjakan sholat, antum rajin beribadah, antum rajin bersedekah, antum istiqomah dalam bersedekah nampaknya. Ketika dia mendapatkan pujian tersebut, hatinya mulai goyah. Makanya Rasulullah SAW senantiasa, di antara doa yang senantiasa beliau baca setiap harinya adalah Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas jalanmu yang lurus. Bayangkan, Rasulullah SAW merupakan hamba Allah yang paling bertakwa di muka bumi ini. Dan Rasulullah SAW merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala yang termulia dan yang terbaik. Dan Rasulullah SAW merupakan Sayyidu Bani Adam, merupakan pemimpinnya manusia seluruhnya. Bahkan pintu surga tidak akan terbuka sebelum diketuk oleh Rasulullah SAW.
Karena keimanan Rasulullah SAW keimanan yang sangat tinggi, akan tetapi Rasulullah SAW senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati beliau sallallahu alaihi wasallam di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling bertakwa di muka bumi ini, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan hatinya, lalu bagaimana dengan orang-orang yang kedudukannya sangat jauh dari kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apalagi seperti kita yang kedudukannya, yang keimanannya tentu sangat jauh dari keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita merasa aman dengan keikhlasan kita? Tentu ini yang harus kita introspeksi diri kita masing-masing. Karena keikhlasan itu adalah amalan hati. Keikhlasan bukanlah ucapan, bukanlah seorang, oh saya ini sudah ikhlas dalam melakukannya. Tidak. Karena keikhlasan itu dalam hati. Dan dia sangat mudah sekali berbolak-balik. Maka di sini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini muallif hafizahullah taala mengatakan seorang yang dia ingin istiqamah, dia harus setting hatinya tersebut bagaimana dia senantiasa ikhlas lillahi taala. Karena seorang tidak akan bisa dia istiqamah sampai dia betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada gunanya seorang yang dia istiqamah, akan tapi yang diharapkan adalah pujian dari orang lain. Yang diharapkan adalah sanjungan, pengakuan dari orang lain. Agar orang-orang membangga-banggakannya. Agar orang-orang memujinya. Tidak akan bisa dia istiqamah. Karena istiqamah yang baik, yang benar itu adalah istiqamah yang dia kerjakan ikhlas lillahi ta'ala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka tidak disuruh, para nabi, mereka tidak ada diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mukhlishina lahuddin. Dan mereka diperintahkan untuk memurnikan setiap ketaatan-ketaatannya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, yang kedua, sebagaimana dikatakan oleh muallif hafizahullahu taala di sini, la takunu al-istiqamatu illa lillahi taala wa billahi taala. Apa makna wa billahi taala? Seorang tidak akan bisa diistiqamah. Yang pertama, dia harus ikhlas lillahi ta'ala. Dia harus murni dalam melakukan setiap ibadahnya tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hendaknya seorang yang dia istiqamah, dia tidak akan bisa istiqamah kecuali bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini ats-tsani, yang kedua, wabillahi, apa maksudnya dengan Allah Subhanahu wa taala? Musta'inan ala tahqiqiha wal qiyam biha wath-thabati 'alaiha billahi tabaraka wa ta'ala fa'buduhu wa tawakkal 'alaihi. Yang kedua adalah dengan bersama Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebagaimana dikatakan oleh muallif hafizahullahu taala di sini, musta'inan ala tahqiqiha wal qiyamu biha, adalah seorang senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mencari istiqamah, di dalam beristiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia sabat, bagaimana dia teguh di atas keistiqamahannya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 123, fa'buduhu wa tawakkal 'alaih, dan maka sembahlah dia dan bertawakallah kepadanya. Yang mana di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fa'buduhu, dan sembahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak boleh dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun.
jika dia melakukan kesyirikan, jika dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah Subhanahu wa taala, seperti dia meminta ke tempat-tempat yang dikeramatkan, kepada orang-orang yang dikatakan adalah orang yang dianggap saleh, atau tempat-tempat yang dikeramatkan atau pohon-pohon yang dikeramatkan, dia meminta di sana, maka ini merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan bisa beristiqamah di atas jalan yang lurus. Bagaimana dia bisa istiqamah di atas jalan yang lurus jika dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'buduhu, dan sembahlah dia, wa tawakkal alaih, dan bertawakallah hanya kepadanya. Tawakal adalah seorang betul-betul dia bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah hamba Allah yang sangat lemah sekali. Kita semua adalah makhluk-makhluk ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat lemah sekali. Makanya kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW tak kala sedang menggali Khaybar, menggali parit ketika perang Khaybar. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah SAW? Laulallah ma tasaddaqna. Kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu bersedekah, wala sallaina, dan kita tidak akan mampu juga mengerjakan salat. Karena kita semua bisa mengerjakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini murni karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surah Al-Fatihah kita senantiasa membacanya, firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah, hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Makanya tak kala seorang muadzin dia azan mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita yang mendengar suara azan tersebut, apa yang kita baca? Yang kita baca adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya tak kala kita mendengar suara azan berkumandang, muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, marilah mengerjakan salat. Kita bisa hadir di masjid, kita bisa mengerjakan salat berjamaah, itu bukan karena kitanya yang hebat, bukan kitanya yang kuat, tidak, akan tapi itu murni karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan mampu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang banyak kecuali berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang hamba dia betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya di sisinya. Maka kita lihat dahulu para sahabat, bahkan tak kala mereka hilang sendalnya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilang sendal, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasannya hilang sendal itu merupakan hal yang sepele. Ya, berbeda kalau seandainya jika sendalnya ya harga yang sangat mahal. Ini bukan hal yang sepele lagi. Akan tapi jika misalkan pakai sendal, ya mungkin kita pergi ke masjid dengan sendal yang mungkin harganya tidak terlalu mahal, ya hilang sendal kita misalkan satu, ya mungkin kita tidak terlalu peduli. Akan tapi para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam perkara-perkara yang ringan sekalipun, yang sepele sekalipun, mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seorang hamba dia senantiasa betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan
meningkatkan atau mengangkat derajatnya di sisinya, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hamba tersebut. Jadi yang kedua di sini yang dikatakan oleh muallif hafizahullahu taala, kita bisa beristiqamah di atas jalan yang lurus ini berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya? Maka hendaknya kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita tak kalah mengerjakan salat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Istiqamah tidak akan bisa terjadi dengan baik atau tidak akan bisa berjalan dengan baik kecuali seorang dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membantunya agar dia bisa berada di atas jalan yang lurus dengan istiqamah, dengan terus-menerus. Dan juga dalam hadis, wa fil hadis sahih, dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah." Bersemangatlah kalian untuk mendapat hal yang bermanfaat bagi dirimu, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan kepada kita semua agar kita ini sebagai hambanya dan sebagai umat Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita betul-betul merealisasikan agar kita semua senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin butuh seorang hamba kepada Rabb-nya, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mencintai hambanya tersebut. Akan tapi jika seorang hamba dia tidak peduli dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia istikbar, dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang hamba dia sombong kepada Rabb-nya? Dengan cara dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan dia tidak meminta atau dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara tanda-tanda seorang hamba dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia malas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala senang jika hambanya senantiasa berdoa kepadanya, senantiasa meminta kepadanya. Ya, berbeda dengan makhluk. Ya, kalau kita meminta kepada orang, kepada manusia, minta pertolongan, mungkin sekali dua kali dia akan memberikan kepada kita pertolongannya. Akan tetapi kalau misalkan sudah 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan 6 kali, itu sudah mulai berubah. Yang awalnya dia bantu dengan senyuman, lalu dia berikan dengan senyuman, masih tersenyum, lalu sudah ke 5-6 kali dia memberikannya, hilang senyumannya. Bahkan mungkin udah sekian kali, mungkin dibarengi dengan ucapan-ucapan yang lainnya. Kenapa? Karena namanya manusia senantiasa menyukai harta. Ya, seorang pasti menyukai harta. Apalagi setelah dia usahakan, setelah dia melakukannya, dia berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Maka seorang ketika dia selalu diminta, maka lama-kelamaan dia akan jengkel, bahkan dia tidak akan mau membantu lagi karena sudah terlalu sering dan berbagai macam. Ini statusnya sebagai makhluk, sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memiliki harta yang terbatas, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan Allah Subhanahu wa taala, kekayaan Allah Subhanahu wa taala meliputi langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala kekayaannya sangat-sangat banyak. Bahkan jika sekiranya satu bumi ini mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan seluruhnya. Dan itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Kama yadkhulul mikhyatu idza udkhilal bahra. Sebagaikan jarum yang dimasukkan ke dalam air laut.
Yang artinya ketika jarum tersebut diangkat, tidak akan berkurang sedikit pun jumlah atau volume dari air tersebut. Begitulah perumpamaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya raya. Jadi yang kedua, bagaimana kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keistiqomahan di atas jalan yang lurus. Lalu yang ketiga, wa ala amrillah, dan berjalan di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Ay an yasira fi istiqamatihi ala nahjil qawim wa siratal mustaqim alladhi amara Allah Subhanahu wa taala ibadahu. Kama qala Allah taala, fastaqim kama umirta. Dan yang ketiga adalah wa ala amrillah, berjalan di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ay an yasira fi istiqamatihi ala nahjil qawim, hendaknya seorang itu beristiqamah di atas atau dia menempuh manhaj, metode yang benar, yaitu dengan jalan yang lurus, siratal mustaqim, jalan yang lurus yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada hamba-hambanya. Sebagaimana yang telah termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fastaqim kama umirta, maka tetaplah kamu berada di atas jalan yang benar sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Maka di sini kaum muslimin dan muslimah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah bagaimana kita bisa beristiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita mengikuti segala bentuk perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa istiqamah di atas jalan yang lurus jika kita senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita selalu mengingkari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa beristiqamah. Kalau kita ingin istiqamah, kita harus jalani segala bentuk perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta, dan tetaplah engkau pada jalan yang benar sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Waqad sabaqa dzikru ba'd al-athar 'an as-salaf rahimahumullahu ta'ala fi taqrir hadzal ma'na, ka qauli Ibnu Abbas fi qawlihi thumma istaqamu, ay istaqamu ala ada'il faraid. Bahwasannya telah berlalu athar, penjelasan-penjelasan dari sebagian ulama salaf yang terdahulu tentang makna kalimat ini, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tatkala beliau menjelaskan tsumma istaqamu, kemudian beristiqamahlah kalian, ai istaqamu fi ada'il faraid, yaitu kalian harus istiqamah di atas atau di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai istaqamu ala ada'il faraid, di dalam mengerjakan segala bentuk kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa qala al-Hasan istaqamu ala amrillahi fa'amalu bi ta'atihi wajtanibu bi ma'siyatahu wa amara Allah azza wa jalla wa syar'uhu alladhi ba'atha bihi nabiyahu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Dan Hasan berkata, istaqamu ala amrillah, mereka tetaplah beristiqamah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa'amalu bi ta'atihi, dan mereka beramal melakukan ketaatan kepadanya, wajtanibu ma'siyatahu, serta menjauhi segala bentuk larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini wa amrillahi azza wa jalla, sedangkan makna perintah Allah Subhanahu wa taala adalah syariatnya yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang mulia, yaitu syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka yang ketiga di sini, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak akan bisa dia istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus jika dia senantiasa menentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk perintah dia tentang, dia lawan, dan dia tidak tunduk dan patuh atas segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang seperti ini dia bisa istiqamah di atas jalan yang lurus? Makanya di sini muallif hafizahullah taala menyebutkan bahwasannya jika seorang ingin istiqamah, dia harus melakukan atau mengerjakan segala bentuk perintah-perintah Allah yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas dirinya. Maka jika seorang dia ingin istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus ini, dia hendaknya dia senantiasa menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin seorang dia bisa beristiqamah dengan baik jika dia adalah seorang yang pelaku kemaksiatan. Maka orang yang ingin istiqamah dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus tinggalkan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Dia harus kerjakan segala bentuk-bentuk perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Agar dari hal tersebut dia dapat memperoleh keistiqamahan di atas jalan yang lurus ini. Maka di bab atau kaidah yang keenam ini kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muallif hafizahullah taala menjelaskan kepada kita semua bahwasannya seorang tidak akan bisa istiqamah kecuali dia harus ikhlas, betul-betul tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seorang tidak akan bisa dia istiqamah di atas jalan yang lurus kecuali berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang tidak akan bisa beristiqamah di atas jalan yang lurus kecuali dia mengikuti segala bentuk-bentuk perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa Surah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semua untuk bisa istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus ini dengan senantiasa memperbaiki niat kita dengan niat yang ikhlas, yang tulus, yang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat yang ikhlas memang berat. Akan tapi kita mari berusaha, mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah berat, apalagi di zaman fitnah di zaman sekarang ini. Ada orang yang dia baru mengerjakan suatu kebaikan, tiba-tiba berubah, mulai goyah. Ditambah lagi dengan perkara-perkara syubhat yang membuat dia ragu-ragu, semakin menggoncang dirinya, semakin goyah dirinya untuk bisa istiqamah di atas jalan yang lurus ini. Dan juga seorang hamba jika dia ingin istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, dia senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita adalah hamba Allah yang lemah. Kita adalah makhluk Allah yang lemah. Kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu mengerjakan amalan-amalan saleh. Kita tidak akan mampu mengerjakan ibadah-ibadah yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha baik kepada hambanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita agar kita bisa melakukan amalan-amalan yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang ketiga, mari kita senantiasa berusaha mengerjakan segala bentuk perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kerjakan dengan semaksimal mungkin, dan mari kita berusaha untuk menjauhi segala bentuk keharaman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semua agar kita bisa istiqamah di atas jalan yang lurus, apalagi di zaman fitnah, di zaman sekarang
kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqamah sampai di akhir hayat kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita semua agar tetap ikhlas di dalam beribadah kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita semua agar kita semua bisa istiqamah untuk mengerjakan ibadah-ibadah kepada Allah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita semua agar kita semua dimudahkan untuk melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua agar kita semua dijauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita pelajari bersama pada pagi yang semoga Allah berkahi ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan sedikit demi sedikit. Dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Mari ambil bagian dalam dakwah yang mulia ini dengan cara menjadi donatur tetap Surau TV. Anda juga bisa berdonasi menggunakan cara scan QR kode QRIS berikut ini. Jazakumullahu khairan.